Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam. Pokoknya buat semuanya. Welcome to my channel Ajus Gus Suryadi. Oke, hari ini ada yang berbeda. Biasanya saya mereaction video musik, cover lagu, dan juga video parodi ya. Hari ini beda banget karena saya hari ini mau menyoroti kasus-kasus yang sangat viral. Ini hari ini saya itu biasanya pusing dengan politik, tapi hari ini saya gak bisa tinggal diam dan gak bisa gak bisa jadi penonton gitu. Jadi saya pengen bawaannya itu, ikut berpartisipasi atau mengeluarkan suara-suara yang rakyat mau ya. Hari ini itu saya mau membahas tentang Bapak Aing. Pasti kalian udah pada tahu siapa itu Bapak Aing, yaitu Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat tahun sekarang ya. Pokoknya Kang Deddy itu banyak yang pro dan juga kontra. Hari ini ada berita yang sangat terbaru dan juga fresh, dan juga tentunya itu kita harus ulas videonya itu. Bukan videonya, hari ini itu ada artikel ya dari, kalau nggak salah itu dari Tribun Jabar. Oke, kita coba ya, kita cek apa itu artikelnya. Oke, ini ya dari tribunvideo.com sumbernya itu ya. Oke, KDM dipolisikan imbas kebijakan kirim siswa nakal ke barak. Kang Deddy Mulyadi dipolisikan nih, enggak dipolisikan sama siapa? Pasti ada pelapornya ya. Oke. Ini yang laporannya itu ya, kita baca ya. Oke. Tribunvideo.com, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Kamis. Oke. Tanggal 5 bulan 6. Adapun orang tua murid yang bernama Adel, ternyata Adel ya, melaporkan Deddy Mulyadi ke polisi buntut kebijakan siswa yang bermasalah dikirim ke barak militer. Oke, ini Pak Deddy sudah beberapa kali ya masukin siswa, orang-orang yang bermasalah ya, ke barak militer. Saya juga sempat nonton videonya, dan juga hasilnya itu banyak orang tua yang gak kecewa, malahan mereka senang ya. Tapi ini ada satu orang yang melaporkan Kang Deddy ke Bareskrim. Oke, lanjut. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Adel saat mendatangi Bareskrim Polri. Ia melaporkan bahwa Deddy ke Bareskrim lantaran ada unsur-unsur pidana di dalam kebijakan mengirim siswa yang bermasalah ke barak. Wadaw, ini katanya itu ada unsur-unsur pidana ya dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu. Oke, lanjut. Ada pun membawa sejumlah barang bukti saat melaporkan Kang Deddy ke Bareskrim Polri. Adapun yang Deddy diduga melanggar pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak. Ternyata ada pasalnya ya, dengan ancaman pidana selama 5 tahun. Wow, 5 tahun guys, itu enggak bentar ya, dan lumayan. Itu waduh, Kang Deddy kebayang kalau sampai dipidana ya. Semoga beliau dalam lindungan ya. Oke, aku dalam tim pro ya. Aku tim pro-nya Kang Deddy, soalnya aku ngikutin Kang Deddy dari awal dia merintis dari bupati, anggota DPR ya. Pokoknya itu Kang Deddy, aku jujur ya, aku pro ya. Lanjut. Satu pasal yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 76H itu, yaitu menjelaskan bahwa melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Itu sebut dari Adel ya. Pelapor memandang kebijakan Deddy Mulyadi tersebut tidak memiliki dasar hukum, bukan sekedar surat edaran. Oke, lanjut. Adel berharap aduan yang dilayangkan dapat dikaji oleh Bareskrim Polri.
Oke, si pelapor Adel itu berharap apa ya? Laporannya itu dikaji ya. Apa? Lanjut. Sementara pelapor dijadwalkan akan kembali datang ke Baris Krim Polri untuk melengkapi bukti aduannya. Diketahui sebelumnya, program Deddy Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak memang menuai pro dan kontra. Oke, pasalnya kebijakan itu dinilai melanggar hak asasi manusia. Oke. Kita kaji ya, itu ada melaporkan, itu haknya dia ya. Tapi kita sebagai apa ya, yang melihat dan juga memantau terus kegiatan Kang Deddy, saya rasa itu kegiatan positif ya. Di dalam juga mereka pasti nggak di apa ya, nggak disuruh push up, nggak disuruh capek-capek banget. Mereka pasti juga disuruh ngaji, disuruh apa ya, kegiatan-kegiatan positif lah. Mungkin si Pak Adel itu nggak melihat langsung ke lapangan ya, kayak gimana kondisi di sana. Oke, kita akan melihat respon-respon dari warganet tentunya, khususnya warganet yang berkomentar dengan kasus ini. Oke, kita lihat ya warganet komentarnya seperti apa. Oke, yang pertama itu dari Wandi Saputra Subantea. Dia berkomentar, jangan takut warga Jawa Barat turun ke jalan. Nih, katanya jangan takut nanti warga Jawa Barat turun ke jalan. Dari Hendriana Nul, ini panjang banget nih. Yang lapor orang B. Kegiatan KDM tuh gak ada yang ilegal, semua diketahui oleh seluruh perangkat daerah dan juga aparat. Malahan, dari tingkat Polres, Polda, sampai Jenderal dan Presiden pun mengetahui. Dan tak ada masalah, ingat gak ada pemimpin yang mau menjerumuskan rakyatnya, apalagi penerus bangsa. Betul. Yang ada KDM telah menyelamatkan anak remaja yang salah jalan menjadi anak yang dibanggakan keluarga. Setuju. Dari Muson Tarmuzi, negeri ini kacau bila kebaikan dinilai keburukan. Kalau ada hasil baik, yang baik kan mestinya ya dibaikan ya. Indra BTR, jika terjadi KDM dipenjarakan, maka si pelapor siap-siap bakal digeruduk oleh warga Jabar. Ngeri gak tuh digeruduk warga Jabar? Berapa banyak ya warga Jabar? Jabar bersatu untuk KDM. Oke. Dari Narbian Tedianto nih, lumayan dapat duit ekstra, bisa tutut balik dengan nama pencemaran nama baik. Betul ya, nanti kalau misalkan Kang Deddy gak bersalah, prinsip lapor bisa terjerat kasus pencemaran nama baik. Dari Sukamto, wah ini bakal seru nih ceritanya. Masyarakat Bandung akan tuntut balik yang melaporin KDM ke polisi. Dias, jangan dibawa ke jalur hukum, negosiasi, mediasi jalan terbaik. Tujuannya beliau baik, yaitu untuk menuntaskan perilaku penyimpangan mahasiswa di kategori berat. Betul ya. Jadi apa ya, pasti tujuan KDM itu gak ada tujuannya ya. Jadi KDM itu membuat peraturan ya dengan ada tujuan ya pasti juga diketahui oleh sebuah aparat juga ya. Oke, lanjut aja ya. Ini ada Anike doang. Ini bahasa Jawa ya, apa ya? Srebet karo wong sungong. Beliau begitu ingin generasi sekarang lebih baik, lebih tertib, lebih menghargai orang tua, guru dan masyarakat lainnya, serta lebih tahu jawab lagi sebagai siswa ke depannya. Emang seneng apa anak mau bawa celurit di jalan? Ya. Tawuran di jalan-jalan seperti itu. Kenapa gak melihat dari segi positifnya? Betul. Pokoknya itu secuil hal positif gak dilihat sama si pelapor ya. Walah, bule Ferdian pertama, ada bule nih. Jawa Tengah tetap gak terima kalau KDM dilaporkan. Sekelas Jawa Tengah juga gak terima ya. Masalah anak-anak di bawah umur, masalah anak-anak dibawa ke militer pada orang tuanya pada mendukung. Salahnya KDM di mana? Ya, itu yang melaporkan harusnya di demo ya. Di demo.
ke rumahnya se-Indonesia aja. Kebayang ya yang pro Dedi datang semua ke rumahnya si pelapor itu langsung. Gimana gemetarnya dia nanti ya. Oke, dari Lisyadah, mengapa di negeri ini alergi ya lihat pemimpin yang baik? Betul. Pada alergi pokoknya yang baik-baik itu pasti nggak dilihat sama sekali. Berdoyo-doyok yang laporin KDM karena nggak kebaikan panggung, nggak kebagian panggung. Terus yang laporin KDM kemana aja selama ini? Pernah memberi solusi apa tentang kenakalan pelajar? Kebelakang KDM perlu diapresiasi, bukan sebaliknya. Masih ada aja manusia yang dari Toha Ahot, ini bahasa Sunda ya, jelema teu cager kurang sastrip bakating eueuh pagawean kudu dibawa ka barak jelema nu ngalaporkeunna. Yang tahu bahasa artiin aja ya sendiri ya. Agus Suhendar, biasa nu balas dendam supaya kerja KDM dihambat bersatu rakyat Jabar saha wae anu ngahalangan gawe Bapak aing kudu dilawan. Setuju? Lawan. Bahrul Rojudin Gupron, ternyata memang ada ya orang yang ingin anak Indonesia hancur dan tidak terima kalau ada yang mau memperbaiki moral anak Indonesia. Ya tahu ya ini si pelapor gimana maunya ya. Ini kebijakan KDM membawa anak ke barak itu menurutku itu positif ya. Buat kebaikan mereka juga. Padahal saya juga sudah melihat beberapa videonya yang mereka yang pulang, banyak banget perubahan dari mereka. Asnaria, Presiden RI mendukung kebijakan Pak KDM. Otak dengkulan yang melaporkan Pak KDM ke polisi. Ini otak dengkul katanya ya. Suliantoro, saya dari Jawa Timur, lanjut Pak KDM, demo saja yang nuntut KDM berbuat baik untuk generasi bangsa, dan itu cari dalangnya. Lanjut dari Indra Baskoro, yang melaporkan KDM ke polisi pengen tenar, karena cari kerja lagi sulit, kalau tenar nanti bisa dapat kerjaan dipanggil oleh TV. Ini modus mungkin ya. Mereka dia mungkin pengen disorot kamera ya, biar nanti dia terkenal dengan jalur ngelabrak Bapak aing. Masih banyak ya, ini buat kita cek dulu ya, siapa tahu ada nama kalian di sini ya. Oke, Sucipto Stephen, lanjutkan Pak KDM, jangan takut, kami dukung rencana Bapak biar kepala daerah semua mengikuti aturan yang Bapak buat. Oke, lanjut dari Cakraningrat, berarti yang mempolisikan KDM suka ya kalau banyak yang preman-preman di jalan, begal di jalan juga yang bisa membahayakan orang lain, atau jangan-jangan yang mempolisikan KDM yang mendidik para preman ya, para begal yang sudah merajalela. Wow, ini langsung get to the point nih, kayaknya si pelapornya itu plok banget nih sama preman-preman nih. Lanjut nih Kang Jarot, spill anu ngelapor kena rek diteluh kusim puring. Ngeri banget nih. Padahal gak takut nih sama Kang Jarot. Udah teluh kayaknya nih. Oke, lanjut Surya Wabarik. Arikan boga program bener hantem we dijaregal. Sok polisikeun ari geus sanggup nerima konsekuensi nama lawan Bapak aing. Johannes Sihombing, ini ada orang Batak nih. Berarti yang melaporkan juga harus masuk barak nih. Iya biar tahu ya dia di sana seperti apa. Ada Astri Agustin, polisikan yang mempolisikan kurang ajar. Ridwan Topik, siap warga Jawa Barat yang melapor kita laporkan lagi. Oke, mungkin ada petisi ya lah dari semua warga Jawa Barat buat dukung Kang Deddy ya. Mau ompong selain di dalamnya elit politik si Adel biang kerok.
Ini banyak banget ya yang apa ya, yang pro sama Bapak Aing ya. Lanjut, Eri dia Lesmana. Hayu seranglah imah. Sayu serang imah anu ngelaporkan Bapak Aing. Waduh, serang, awas ya, jangan bawa sajam, bahaya. Ya nunggu lu ngelaporkan anak mual tenang warga Jawa Barat mual cicing wae. Betul. Pada mama pokoknya mah warga Jabar khususnya para anak-anaknya Bapak Aing gak akan tinggal diam, yakin. Engkosa koswara kontennya yang real aja bosku. Ini maksudnya apa ya? Skip aja. Muhammad Sunarya, salahnya di mana? Aki Anom, ayo mari rakyat Jawa Barat khususnya yang tahu kebaikan Hari Bersatu mengawal KDM. Bila perlu sikat aja tuh yang melaporkan KDM ke polisi. Alvizar Yudewilza Algifari, warga Jawa Barat yang milih beliau jadi gubernur, banyak kita kompak aja semuanya untuk melawan yang melaporkan Kang Deddy. Oke, bersatu. Ada Lindawati Tarigan nih. Ini bukan orang Jawa Barat ya. Pak Adel, sekalian Bapak urus itu anak-anak yang berkeliaran, tawuran, geng motor, begal, atau jangan-jangan Bapak pengen viral ya. Setuju, Bu. Oke, lanjut. Mau lanjut ya? Ini siapa tahu ada nama kalian dari sini ya. Ada Sony Soleha, warga Jawa Barat siap pasang badan buat bela Pak KDM. Kita tangkap yang melaporkan atas pasal pencemaran nama baik. Oke. Karena beliau Pak KDM bertindak demikian untuk memperbaiki mental para anak bangsa yang kurang perhatian orang gila yang melaporkan pada DM. Yang diunggah di media hanya baris per baris dan meyakinkan lagu atau ya apakah itu yang dimaksud dilarang dia dalam undang-undang bagi si pelapor. Ini dari Ketut Darmadi ya. Aku lihat apa ya, video-video yang di Barak itu mereka itu apa ya, antusias banget ya buat ikuti program-programnya di sana di Barat, mereka dibina kayak gitu ya. Pokoknya itu gak adalah penyiksaan ya. Ini dari ini Cere yang melaporkan belum orang anaknya senang, orang tuanya juga setuju, yang melaporkan padahal bukan orang Jawa Barat. Kocak. Yusuf waduh bahasanya kasar banget nih. Gak apa-apa ya. Ini yang melawan kebijakan Deddy Mulyadi orang baik. Chandra Hidayat, bravo KDM, bravo nih. Terima kasih atas kepeduliannya terhadap anak-anak yang selama ini tidak ada yang peduli. Semoga KDM sehat dan sukses selalu. Amin ya, kita doain semoga KDM Bapak Aing sehat. Krisnadi Herwanto, lihat dulu lulusan program itu dong. Kalau mereka semua keluar dari program Barak hidupnya semakin ngaco, boleh Anda laporkan. Betul. Dia gak lihat ya, atau gak datang langsung atau menemui anak yang pernah masuk ke Barak ya. Mungkin dia harusnya tanya-tanya dulu nih anak itu kesannya di mana, itu kesannya setelah mereka keluar itu seperti apa. Boleh tanyalah yang melapor itu. Kunjungi orang tuanya ya. Oke, ini terakhir ya karena kebanyakan. Dari Trisnadi Herwanto, lihat buka ya udah ya. Dik Widarsah, orang yang menentang program ini tidak mau generasi mudanya cerdas punya masa depan. Betul ya, ini dari Mbak Dik Widarsi. Oke. Wah, ini pasti banyak banget ya komentar dari para netizen, khususnya ya warga Jawa Barat yang geram dengan pelaporan yang dilakukan oleh Bapak Adel ya. Beliau sampai segitunya melaporkan Bapak Aing, gak tahu apa dia maksudnya. Pokoknya ini warga Jawa Barat, kita kawal terus kasus ini, jangan sampai Bapak Aing
mendapatkan apa ya, suatu masalah ya, kita kawal, kita bantu beliau supaya Bapak Aik terus maju dan terus mengembangkan program-programnya. Pokoknya buat warga Jawa Barat, kita bersatu, mari kita sama-sama bantu KDM. Pokoknya buat Gubernur Jawa Barat khususnya Bapak Aing, semoga sehat selalu. Pokoknya kami warga Jawa Barat love 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 dope badak. Pokoknya buat Kang Deddy cayo. Oke. Untuk itu cukup dulu ya video hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan. Pokoknya buat kalian yang baru gabung, jangan lupa bantu subscribe. Oke, jangan lupa bantu like dan juga komen. Nanti aku mau lihat lagi apa yang lagi bermasalah di perpolitikan khususnya di Jawa Barat. Oke, untuk itu terima kasih buat semuanya yang sudah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.